tentang ini dok, tentang penundaan pemotongan tali pusat dok. Nah ini ada Ya, beberapa mungkin sumber yang menyatakan bahwa itu bermanfaat untuk bayi seperti meningkatkan cadangan zat besi dan lain-lain gitu. Nah, bagaimana dok menurut dokter tentang hal tersebut dan bagaimana pelaksanaannya apabila memang dilahirkan secara SC, apakah bisa dilakukan penundaan seperti itu dok? ya, benar sekali. Itu penelitiannya sedang benar-benar dilakukan ya. Penelitian saat ini bahwa penundaan pemotongan tali pusat dapat meningkatkan kemampuan intelektualitas seorang bayi dan juga apa perkembangannya nanti. Jadi lebih baik dilambatkan sekitar 5 menit, 2 sampai 5 menit dari proses apa persalinan si bayi itu, sehingga untuk kedepannya si bayi bagus. Itu sedang dilakukan penelitian dok, jadi cukup bagus. Tapi ada saat-saat yang tidak bisa kita lakukan, misalnya apa? Kondisi SC emergensi. Nah, SC emergensi kita tidak bisa melakukan penundaan pemotongan tali pusat karena memang kondisi si bayi dan ibunya sendiri dalam keadaan emergensi. Jadi tidak ada pilihan. Sebaiknya adalah si bayi tetap cepat harus dilakukan resusitasi. Jadi cepat dipotong tali pusatnya untuk dilakukan resusitasi oleh dokter spesialis anaknya. Tapi jika kondisinya ibunya stabil, misalnya tidak ada masalah, contohnya persalinannya misalnya SC atas indikasi persalinan bokong, kan tidak ada indikasi yang berbahaya ya, itu elektif ya. Kemudian atau indikasi misalnya ibunya panggulnya sempit, tapi tidak ada tanda persalinan, bisa secara elektif itu bisa kita lakukan pemotongan perlambatan tali pusat. Itu dilakukan dok. Jadi kalau di tempat saya di 11 Maret itu juga udah melakukan tindakan itu. Jadi malah berdasarkan penelitian itu bagus gitu. Jadi kadang-kadang ibu-ibu yang sudah searching ya, jadi dia lebih sering cari informasi duluan daripada dokternya. Boleh minta, dok saya kondisi saya bagus, saya stabil, saya nggak ada masalah dok, saya mau dilambatkan pemotongan tali pusatnya boleh, boleh, lebih baik gitu. Nah, terima kasih ya dok. Ini informasi yang mungkin baru bagi beberapa orang ya, bagi Ya pemirsa betul. sekalian ya. Eh, nah, baik, apakah dari pemirsa sekalian masih ada yang ingin mengajukan pertanyaan? Silahkan bisa raise hand ya, jika berkenan gitu. Oke, baik dok. Ini pertanyaan lagi dok tentang eh, metode metode gentle birth gitu yang dilakukan pada metode persalinan SC gitu. Itu bagaimana dok? Apakah dokter ada informasi tentang itu dok? Metode gentle birth apakah bisa dilakukan setelah atau pada persalinan SC gitu? Iya, gentle bird sendiri itu kan gini, biasa pakai biasanya dengan persalinan yang tenang ya, mindfulness ya, dengan perasaan tenang, damai. Kemudian jadi paling sering itu yang dirasakan saat persalinan itu adalah rasa takut. Ya rasa takut, rasa sakit. Jadi dengan gentle bird itu ibu diharapkan dapat berpositif thinking ya dengan persalinannya yang lebih tenang dan juga lebih uh, nyaman ya. Itu kalau misalnya dari saya sendiri itu bisa mengurangi resiko rasa sakit. Boleh, tapi memang kalau di daerah, terutama di daerah saya ya dok, di Aceh sendiri itu masih masih jarang ya dilakukan ya. Mungkin sudah di kota-kota besar yang sudah ada informasi atau sudah ada pengetahuan mengenai gentle birth itu sudah dilakukan. Tapi itu tidak masalah, baik, boleh dilakukan. Cuma itu tadi antara ibu, bidan maupun doula dan maupun dokter kandungannya harus mempunyai tim yang bagus dan juga keluarganya yang paling mendukung ya dok. Kalau misalnya keluarganya sendiri tidak mendukung untuk persalinan gentle birth itu sudah jadi kesulitan karena itu hubungannya dengan psikis ibunya gitu. Baik, terima kasih dok. Nah, ini ada pertanyaan menarik nih dok. Ini mungkin ada beberapa fenomena ya di televisi mungkin yang biasa kita saksikan tentang ya ada artis yang ingin mempunyai anak kembar dok. Nah itu bagaimana dok?
bagaimana orang bisa memperoleh anak kembar padahal di keluarganya mungkin tidak ada keturunan kembar, dok. Apakah dengan obat-obat tertentu atau hormonal atau gimana, dok? Ya, Penjelasan dokter. baik. Kalau untuk bayi kembar sendiri itu tidak bisa misalnya dok makan sesuatu ya, makan makanan tertentu, dok saya mau kembar, kecuali memang dia ada genetik keturunan. Itu satu. Ada riwayat keturunan sebelumnya, maka beberapa persen untuk kehamilan kembar berikutnya akan lebih mudah. Nah, tapi saya tetap mau anak kembar, dok, gimana? Bisa. Cara dengan inseminasi. Inseminasi kembar pun merupakan komplikasi dari inseminasi, jadi bukan hal yang direncanakan. Jadi kalau misalnya dia sudah melakukan inseminasi, inseminasi itu artinya memasukkan sperma ke dalam rahimnya ibu menggunakan alat ya seperti suntikan gitu ya, dimasukin ke dalam rahimnya. Nah kalau misalnya dia mau kembar berarti masukin beberapa sperma untuk ketemu sama sel ovumnya. Tapi itu merupakan komplikasi, dok, sebuah apa ya, sebuah ke kecacatan medis sebenarnya, tapi menjadi sebuah keinginan orang lain ya. Kadang-kadang kalau misalnya kita melakukan inseminasi dapat dua kembar, tiga kembar ya. Sebenarnya itu nggak boleh sih, salah ya. Tapi itulah yang bisa dilakukan. Jadi lakukan insem, dok saya ingin anak kembar, boleh, tapi dijelaskan segala resiko yang akan terjadi dan kemungkinannya adalah dengan lakukan inseminasi seperti itu. Tapi kalau dok makan ini makan itu mesti mitos ya. Jadi nggak kita anjurkan. Baik, menarik sekali, dok. Tak terasa itu sudah hampir jam 11 ya. Ya. Nah, ini mungkin yang terakhir, dok, dan sekaligus mungkin nanti dari Dokter Cut Seira bisa memberikan closing statement ya tentang acara kita hari ini. Nah, ini banyak juga ditanyakan. Nah, apakah ibu yang bersalin secara normal itu bisa diberikan anestesi, dok, atau pengurang rasa nyeri yang seperti halnya SC supaya menghilangkan rasa atau mengurangi rasa nyerinya, dok? Itu gimana, dok, menurut Ya, dokter? untuk pasien persalinan normal, ya kan, persalinan normal bisa. Bisa dengan konsultasi ke dokter anestesinya. Nanti diberikan TIFA. Nah, TIFA itu membuat relaksasi bagian otot bagian bawah. Jadi membuat relaksasi nyeri ya, mengurangi nyeri ya TIFA. Jadi tetap ibunya bisa. Jadi selama proses sebelum pimpin persalinan, misalnya belum ada kala dua nih, belum ada pembukaan lengkap, kan kan sebenarnya itu kontraksinya yang naik turun tadi ya yang sakit. Jadi diberikan TIFA, tapi nanti dipantau. Nah, jika sudah pembukaannya sudah lengkap, dokter udah bilang, ibu ngeden. Tapi dia ngedennya ya nggak ngerasa gimana. Jadi ngeden aja, diajarin gimana cara ngedennya. Tapi selama proses persalinannya buka 1 sampai buka 9, dia tanpa rasa sakit, dok. Jadi bisa. Itu by request nantinya. Gitu. Ya, terima kasih ya, dok. Jadi bisa saja ya, tapi mungkin kalau dari saya ya, dok, memang ya rasa nyeri itu juga suatu nikmat ya bagi Iya, seorang betul. wanita yang melahirkan. Bahkan itu bisa menjadi Menghapus eh, dosa ya, dok. penghapus dosa Benar. gitu. Ya supaya Benar. persalinannya mungkin lancar dan juga kita bisa tahu ya kekuatan-kekuatan kontraksinya itu mungkin bisa meningkat dengan adanya kita tahu rasa nyerinya itu gimana seperti itu ya. Iya, betul. Ya, itu mungkin ya terakhir, dok, ini silakan, dok, untuk memberikan closing statement bagi peserta sekalian, dok, dalam acara ini. Silakan, Dokter Ya, Chunseira. baik. Terima kasih. Sebelumnya pembahasannya sangat menarik ya. Jadi persoalan SC walaupun hal yang sering kita dengar, tapi kadang-kadang masih dianggap tabu atau banyak informasi yang tidak didapatkan, terutama oleh masyarakat. Nah, saya ingin sekali untuk menghilangkan stigma bahwa SC itu bukan persalinan gitu. SC itu bukan sebuah pengorbanan ibu, itu salah besar. Kenapa? Seperti yang saya katakan, baik lahiran normal maupun lahiran SC itu adalah proses pengorbanan atau perjuangan ibu ya yang sama-sama berjuang melawan nyawanya untuk melahirkan si sang bayi. Jadi apapun proses persalinannya, apapun proses bagaimana cara ia melahirkan itu adalah sebuah perjuangan atau itu adalah jihad ya, dok. Jadi tetap harus
apa ya, diucapkan syukur yang luar biasa. Dan satu lagi, apapun itu, si sang ibu tetap bisa membuat bonding dengan bayi dan si janinnya, mau apapun kondisinya. Dan satu lagi, tidak lupa untuk lakukan IMD secara SC maupun secara persalinan normal, karena itu cukup penting ya. Seperti itu, Dok Idham. Baik, alhamdulillah terima kasih banyak ini Dokter Cutseira sudah berbagi kepada kami dan juga pemirsa sekalian ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi pahala yang berlipat-lipat ya, karena insya Allah dilakukan di bulan Ramadan gitu. Baik, mungkin untuk saat ini cukup sekian ya kegiatan Bincang Mantap SMI